segera mulai dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pejamkan mata kita sejenak, kita masuk dalam doa agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah tiba Tuhan saatnya untuk beribadah kepada Engkau. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya biarlah firman-Mu nanti akan disampaikan juga menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian yang berkata bahwa hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan Dialah adalah satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan bagi kita. Haleluya. Sama-sama jemaat, saya mau mengundang kita bernyanyi bersama-sama untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi kita katakan bahwa Dialah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sebab Engkaulah gunung dan batu keselamatan kami Tuhan. Amin. Keselamatanku. Hanya padamu kami mau percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya Engkaulah menara dan kota perlindungan kami Tuhan. Yes, haleluya. Dan kota perlindungan. Mari angkat tangan kita dan kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Amin, amin. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pergi dari kita semua, amin. Amin, amin. Kita percaya juga saat ini terang Tuhan yang telah mengubah setiap hidup kita, haleluya. Mari semua jemaat lebih semangat lagi kita memuji Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau
Kita percaya Yesus adalah Raja di atas segalanya, amin. Kita mau katakan, kita mau seluruhkan. Haleluya. Sama-sama katakan, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory, to God be the glory, amen. For the things He's done. To God be the glory, To God be the glory. for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, yeah. Wow, wow, mulia namamu. Wow, wow, mulia namamu. Wow, wow, mulia namamu. Wow, mulia namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang termulia, amin. Maka dari itu kita mari siapkan hati kita fokuskan satu pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau angkat sebuah lagu dan kita mau menyembah Dia, masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Kita mau menyelam lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Sebagai perlindungan kita semua, Dia rela mati di kayu salib. Sebagai perlindungan kita juga, Dia rela selalu berada bersama kita semua. Amin. Badai, topan, apapun itu, Dia selalu setia bersama kita. Amin. Mari kita angkat lagu pujian ini sama-sama. Haleluya. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Sekali lagi kita nyanyikan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya.
Raja mulia, Raja teragung Yesus, Kaulah satu-satunya Tuhan, Kau anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bagi anak domba yang duduk di tahta, lagi katakan haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamat. Mari semua jemaat lebih lagi kita katakan haleluya, 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 haleluya. Bagi pujian kami Tuhan, ini sembah kami kepada Engkau Yesus. Ini persembahan hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah semuanya ini Tuhan sebagai persembahan yang tulus dari setiap hati kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu Tuhan, untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita diberi kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada kekuatan bagi setiap orang yang rindu dan haus pada firman-Nya. Mari kita masuk dalam doa dulu. Bapa, kami ucap syukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Engkau ada bersama kami di tempat ini. Sebentar lagi kami mendengar sabdamu. Engkau berbicara kepada kami. Dan lewat sabdamu kami mengenalmu semakin dalam. Lewat firmanmu kami semakin mengerti tentang kehendakmu. Kami mau selalu pegang pada janjimu Tuhan. Kau berkati semua yang ada hari ini, yang ikut dengan live streaming ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya ambil Filipi ayat 3, pasal 3 maksud saya, ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Dan judul yang saya ambil adalah buang sampah. Nah,
tema saya ada buang sampah. Nah, jadi saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudari kasih Tuhan. Dengan ayat 7 sama ayat 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah sumber motivasi dan teladan kita, terlebih lagi bagi para pelayan Tuhan. Perjalanan hidup Paulus sungguh luar biasa. Hidupnya berubah drastis dan radikal setelah pertemuannya dengan Kristus secara pribadi. Paulus menjadi pemberani dan penuh semangat memberitakan Injil. Paulus banyak mengalami tantangan, cobaan, penderitaan, aniaya, tapi tidak menggoyahkan atau melemahkan iman Paulus untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika Paulus berada di tengah-tengah jemaat Filipi, Paulus menyatakan jati dirinya di dalam Kristus. Paulus sangat bangga dengan kebedaannya sekarang. Sekalipun ia juga punya alasan kuat untuk bermegah karena hal-hal yang lahiriah. Namun, Paulus lebih memegah di dalam Kristus Yesus. Maka Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, dari pengakuan Paulus tersebut dapat terlihat jelas adanya perbedaan atau perubahan kehidupan Paulus yang lama dan Paulus yang baru. Bagi Paulus, masa lalunya mungkin sangat hebat, membanggakan, disegani, dihormati orang. Kini hanyalah seperti sampah belaka dan merupakan kerugian baginya setelah Paulus mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kebanggaan Paulus sekarang ada hidup yang dia jalani sekarang, di mana dia terus berjuang dengan tekun mengejarkan panggilan kudusnya. Maka inilah katanya, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, itu kita bisa baca Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus benar-benar menjadi manusia baru di dalam Kristus. Demikian pula kita telah ditebus dengan darah Kristus, adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, maka sudah seharusnya ada perubahan hidup sungguh-sungguh nyata. Namun banyak orang Kristen hidupnya belum berubah dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, sebagai manusia baru, hidup kita harus benar-benar berubah. Kita lihat, sebelum Paulus mengenal Kristus sungguh-sungguh, Paulus merasa beruntung menjadi orang bersunat. Suku Benyamin, ahli hukum Taurat, menaati Taurat tanpa cacat,
bahkan menjadi tokoh front pembela agama Yahudi dengan menganiaya pengikut Kristus. Nah, setelah bertemu dengan Kristus, pandangan Paulus berubah total. Semua kebanggaan yang lama itu dianggapnya kerugian dan sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus? Apakah kita belum bertemu Kristus secara pribadi? Atau belum mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh? Apakah kita menganggap semua hal yang diidolakan dunia seperti keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan hidup masih bernilai? Atau belum kita buang ke dalam tong sampah? Kalau demikian halnya, berarti kita masih pemulung-pemulung rohani yang mengejar sampah. Tuhan menghendaki kita mengejar pengenalan akan Kristus dengan melakukan segala perintahnya, dengan dipimpin oleh Roh-Nya. Maka kita tidak akan salah lagi dengan sampah-sampah. Mari kita buang sampah-sampah rohani yang masih kita simpan di gudang hati kita saat ini. Dan marilah kita tidak mengejar sampah lagi, melainkan mengejar pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Marilah kita melakukan segala perintah Kristus dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Paulus mengatakan Filipi 3:8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak sesat dalam hidup ini. Kita jangan membanggakan diri kita dengan kedudukan, jabatan, kekayaan, dan kesuksesan. Tanpa disadari, kebanggaan-kebanggaan tersebut menjadi sesuatu yang utama dalam hidup ini. Dan sesuatu menurut kita yang utama ini pada akhirnya menjadi diri kita menjadi terjebak, terperangkap, dan terpedaya. Lupa bahwa ada sesuatu yang lain yang bisa kita banggakan. Dan sesuatu itu bernilai kekekalan. Rasul Paulus dalam surat Filipi membagikan pengalaman rohaninya. Menurutnya, sesuatu yang harus dibanggakan dan bernilai kekekalan, yaitu ketika dirinya bermegah dalam hal kerohanian, bermegah dalam Kristus. Bukan sebaliknya, bermegah pada hal-hal lahiriah. Paulus malah menganggap bahwa segala sesuatu, semua yang bersifat lahiriah, dianggapnya sampah jika dibandingkan dengan Kristus. Wow, itu luar biasa. Sungguh pelayanan yang sejati. Menjadi sebuah kerinduan baginya, yaitu mengenal Kristus melalui jalan penderitaannya, mengalami Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Jadi jalan salib bagi Paulus merupakan jalan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jalan salib adalah jalan menuju pada kematian terhadap diri sendiri. Apa yang dipilih dan dihidupi oleh Rasul Paulus sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan apa menjadi kebanggaan-banggaan lahiriah manusia. Seperti materi, kedudukan, jabatan, nama besar, sejumlah kebahasan-kebahasan yang lain. Paulus meninggalkan itu semua. Dia menjalani sebuah proses mengimitasi Kristus. Hidup Kristus menjema dalam dirinya. Sehingga segala sesuatu menghalangi proses pengimitasian kepada Kristus akan dibuang. Atau menghalangi tiruan Kristus akan dibuang. Nah, bagaimana dengan kita? Sanggupkah kita
Mampukah kita? Pasti bisa Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus yang akan memampukan kita. Asalkan kita mau rendah hati, tidak meninggikan diri, belagak, sombong, congkak, dan sebagainya. Karena sikap hati yang demikian sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita semua masuk ke dalam gudang rohani kita. Cari dan buang segala sampah yang ada di situ. Nah, jika kita mendalami nas hari ini, maka setidaknya ada 3 jenis sampah yang perlu kita tinggalkan atau buang jauh-jauh. Pertama, sampah yang harus kita buang adalah sampah kebenaran diri sendiri, atau disebut juga self-righteous. Sampah merasa diri paling benar dan menghina orang lain yang berbeda dengan kita harus kita buang. Ciri orang seperti ini adalah setiap kali berjumpa dengan siapapun dan selalu menganggap diri jauh lebih rohani dan lebih suci, merasa lebih banyak tahu, cenderung menghina orang lain. Manusia kategori seperti ini ada manusia sampah perlu kita hindari dan buang jauh-jauh. Nah, kedua, sampah yang harus kita buang adalah sampah kebanggaan diri, the self-pride. Paulus menceritakan kesuksesan dirinya berasal dari keturunan Yahudi asli. Dia memiliki berbagai privilege, hak istimewa dengan las, keturunan, pendidikan, karir, segala pencapaiannya. Nah, kita bisa baca Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, ini semua dahulu sudah dimiliki oleh Paulus. Sekarang saat berkonfrontasi dengan orang-orang membangga-banggakan hal seperti itu, Paulus mengatakan semua itu adalah sampah. Paulus tidak membesar-besarkan diri sebagai seorang pendeta yang bisa berkhotbah dengan 3 atau 4 bahasa, meskipun dia mampu dan bisa. Bahkan kepada jemaat Kristus, dia mengatakan, aku datang kepadamu dengan sangat takut dan gentar, dengan rendah hati, dan hanya memulihkan Yesus menjadi sandarannya. Nah, kita bisa baca 1 Korintus pasal 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dari self-pride atau disebut kebanggaan diri, membuat kita berpikir kita bisa bersandar kepada kekuatan, kesuksesan, kemampuan, segala kehebatan kita, sehingga kita tidak perlu pada Tuhan. Nah, sampai kelak kita akan menyadari semua itu akan hancur dan roboh, diterpak oleh badai dan taufan besar, bisa meluluh lantakkan apa yang kita pegang erat dalam hidup ini. Dan ketiga, sampah yang harus kita buang jauh-jauh adalah sampah kepentingan diri sendiri, yaitu self-interest. Barang siapa menjadikan diri sebagai paling penting dan menjadikan interest diri itulah yang dia cari, kelak di hadapan Allah itu semua adalah sampah berbau busuk adanya. Nah, dalam Filipi pasal 2 ayat 21, Paulus mengatakan, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus.
Nah, sebab semua orang mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Paulus menyatakan fakta yang menyedihkan bahwa di dalam pelayanan ada begitu banyak yang mengaku hamba Tuhan, hanya mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Tidak banyak yang mencari kepentingan Yesus Kristus. Semuanya hanya mencari kepentingan diri sendiri. Paulus begitu prihatin, berduka, menyatakan fakta realita ini. Semua orang mencari kepentingannya sendiri. Banyak orang memakai segala cara menarik jemaat yang Paulus layani dengan cara menjelek-jelekkan maksud Paulus. Di sini kita mau memahami apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, ayat ini memberitahukan kepada kita berapa mudah kita bisa memakai embel-embel demi nama Yesus, demi nama Injil. Padahal itu hanya kendaraan yang kita pakai untuk memenuhi self interest kita sendiri. Jika ujung-ujungnya ada diri sendiri, jika ujung-ujungnya adalah demi self interest sendiri, kita telah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu, janganlah kita menyimpan ketiga sampah ini di dalam hidup kita. Melainkan carilah kehidupan yang baik, melakukan kehendak Tuhan dan segala perintahnya. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Selamat berkarya untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Engkau berikan kami dengan hati yang damai, yang sukacita, bisa merespon firman-Mu dengan baik. Dan hari ini kami tahu kami harus bermegah di dalam Tuhan. Dan kami juga tidak mau jadi sombong, tidak mau membanggakan diri dengan kedudukan kami, kesuksesan kami, kekayaan kami. Karena itu semua adalah berasal dari-Mu. Kami tidak dari siapa-siapa. Karena Engkaulah salah satu sumber yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu hari ini, kami harus berubah. Seperti Paulus ketika bertemu dengan Engkau, langsung berubah segala kehidupan, karakternya, cara pandang, cara pikirnya. Selalu selaras dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga hamba tetap memohon kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang ajaib. Hamba selalu minta ulurkan tangan-Mu yang perkasa, yang ajaib. Engkau paling tahu, yang paling mengerti. Engkau maha hadir dan maha setia. Setiap orang yang bersandar kepadamu, berharap kepadamu, maka Engkau mengadakan mujizat-mujizat heran terjadi pada diri mereka. Yang sakit disembuhkan, masalah persoalan Engkau buka jalan. Engkau juga memberkati rumah tangga yang bahagia. Engkau juga memberkati keuangannya. Engkau memberkati juga usaha pekerjaan. Apapun mereka kerjakan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita alahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.